Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru dan juga siswa-siswi yang saya kasihi. Mari sebelum kita memulai tes pada hari ini, kita mau bersama-sama untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama memuji Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat yang Kau telah berikan pada setiap kami, dan Kau telah menjagai Tuhan istirahat kami semalam. Dan bila pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang siapkan pikiran dan hati kami, supaya benar-benar kami siap untuk menerima renungan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk renungan kita pada pagi hari ini diberi judul menyikapi kegagalan. Menyikapi kegagalan. Dan diambil dari Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Semua orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang mengalami kegagalan. Kuncinya yaitu mereka tidak putus asa. Mereka tidak berhenti mencoba, tetapi terus berusaha. Kegagalan tidak membuat seseorang gagal, kecuali kalau ia menyerah dan berhenti mencoba. Tahukah kalian bahwa Walt Disney, pencipta dan pendiri Disneyland, pernah dikeluarkan dari pekerjaannya karena kekurangan ide?
Usahanya pun pernah bangkrut berkali-kali sebelum ia akhirnya membangun Disneyland. Albert Einstein, orang yang paling jenius di dunia, mulai dapat berbicara ketika ia telah berumur 4 tahun. Ia mulai dapat membaca ketika berumur 7 tahun. Gurunya di sekolah pun menilainya sebagai seorang anak yang lambat, tidak dapat bergaul, dan suka melamun. Ia juga pernah dikeluarkan dari Zurich Polytechnic School. Ketekunan adalah unsur yang penting untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan kesuksesan biasanya tidak pernah terjadi seketika, tetapi melalui banyak proses kegagalan. Semakin kita bertekun dan kita mau belajar dari kegagalan kita, kita akan semakin dekat dengan kesuksesan kita. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah menyerah. Demikian untuk renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita bisa belajar dari kegagalan kita dan tidak mudah menyerah dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Dan semoga kita semua didekatkan dengan kesuksesan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas renungan yang telah Engkau berikan pada setiap kami. Tuhan, terus ingatkan pada kami Tuhan, bahwa jika kami bertemu dengan kegagalan, itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi biarlah Tuhan ajarkan kami ketika kami mengalami kegagalan Tuhan, kami mau terus belajar, kami terus mau bertekun Tuhan untuk tetap berjalan maju dan menemui sebuah kesuksesan yang kami inginkan, yang akan kami capai. Dan bila saat ini Tuhan kami juga akan tes, Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan Tuhan untuk anak-anak-Mu. Biarlah setiap apa Tuhan yang telah dipelajari, setiap apa yang sudah dipersiapkan selama ini bisa berguna untuk menghadapi tes hari ini Tuhan. Engkau berikan juga hati yang jujur dan bertanggung jawab, supaya benar-benar Tuhan anak-anak-Mu ini bisa menjalankan tes hari ini Tuhan dengan baik dan dengan jujur. Kami serahkan Tuhan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan jalannya tes Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik, tanpa ada suatu halangan apapun Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengikuti tes hari ini. Kerjakan dengan jujur dan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati.